21 Februari 2021 jam 9:09. Nah, ini waktu itu kita kan nyoba ya masukin sampah organik ke kulit pisang ya organik ya ke dalam airnya aja ya, ke botol terus isinya air aja dan dikasih selang supaya nggak meledak. Tapi beda ya setelah beberapa bulan jika dibandingkan dengan yang dikasih gula, yang waktu itu niatnya bikin ekoenzim, dia lebih bagus yang ini yang pakai gula. Ini apalagi yang ini bersih banget kan, kayak nggak hancur. Nah sekarang saya rencananya mau pindahin yang ini sedikit yang udah dikasih gula yang udah hancur ini ke sini, jadi sebagai tambahan supaya nanti mereka cepat hancurnya. Nanti kita pakai jadi pupuk aja deh. Kalau rencananya kan mau ekoenzim tapi kayak nggak dihitung gitu, nggak apa-apa kita jadiin pupuk aja. Nah nanti kita kasih ya sampai segini aja gitu ya, karena udah kepenuhan juga. Ini juga nanti dikasih sedikit supaya merangsang pembusukan aja. Ini juga busuk sih, cuman lama banget tuh, lama banget ya. Oke, kita pindahin. Ini sama saya diaduk dulu, dan ini kayaknya kulit mangga, wangi banget wangi kulit mangga, tapi udah ada wangi pembusukannya ya. Terus yang ini pisang, tuh pisangnya, ini mangga. Kalau yang ini buah naga, yang udah jadi waktu itu buah naga, dia nggak kelihatan warna buah naganya ya, dan ini wanginya wangi fermentasi aja, nggak ada wangi khas buah naganya karena emang buah naga nggak wangi ya. Udah kita masukin ke sini, tuh udah agak penuhan kan. Nah nanti cara naruhnya begini, ini udah dikasih selang dan selangnya dimasukin ke sini. Nanti kalau ada udara berlebih dari sini dia nggak akan menggembung. Kalau ini dulu keburu menggembung. Nah di kesini kan nanti udaranya masuk ke sini, dan airnya tuh cepat habis juga kayaknya, atau emang penguapan ya, saya jarang cek. Hari hujan terus, sekarang juga baru berhenti ya udah sejam lah kayaknya berhenti. Nah ini keadaannya, kebun jadi bersih-bersih, hijau-hijau. Saya kan paling jarang ya ngebersihin tanaman gitu, nyiram daunnya juga jarang, jadi biasanya ada debunya atau apa. Nah sekarang dibersihin nih sama Allah lewat hujannya, jadinya kayak gini tuh. Ini tanaman hias ya, bunganya tuh kuning. Terus ini ada tomat yang tumbuh sendiri. Ternyata kalau tomat yang tumbuh sendiri karena kita nggak rawat ya, akhirnya dia tumbuhnya ya gitu, nggak maksimal, dia nggak maksimal. Terus ada selada, dari 4 tumbuhnya cuma 3, nggak tahu yang 2 lagi kemana. Ini ada nasturtium tumbuh sendiri dari biji, padahal perasaan udah nggak nanam biji nasturtium. Terus ada kangkung juga, nanam dari biji juga. Bijinya tuh dapat panen ya, jadi kita nanam kangkung terus ada bijinya ditanam lagi. Nah di sini Min lagi dalam tahap merimbunkan diri dia. Awalnya kan susah ya, sekarang lagi bagus-bagusnya. Semoga sih kita punya Min lagi yang banyak kayak waktu itu. Ini lemon balm juga tumbuh lagi setelah kita gunting. Waktu itu saya gunting karena dia coklat kayak gini nih, coklat. Terus kita gunting, terus dia tumbuh lagi yang segernya. Jadi emang keluarga Min atau lemon balm tuh harus digunting sampai habis, sampai agak bawah gitu. Tapi nggak usah habis juga sih, sampai agak bawah. Nanti dia bakal bercabang lagi, nemuin daun yang baru. Nah tadi pagi juga saya cek ya, ini tuh kayak udah patah kayak gitu, terus masih dicabut aja. Ini antara kale atau enggak kailan. Tuh dia tuh kayak patah-patah gitu di batang atasnya, bukan di bawah ya. Nggak tahu dia karena apa, mungkin angin atau mungkin ada kucing yang tiba-tiba loncat, nggak tahu, nggak ngerti. Tapi dia emang di sini terus, bukan di bawah. Tuh bukan di bawah ya, sayang banget. Tapi nggak apa-apa lah, semoga sehat.
agak lama ya. Kalau kali di saya tuh kayaknya emang lama kali ya, saya yang kurang sabar aja. Musim hujan semuanya jadi terlihat subur dan hijau, tapi emang itu nyata sih, ini membesar ya daun-daunnya. Ini oregano, dia membesar merimbun. Nah, saya tuh masih bingung mau gimana cara keringin dia, apakah digantung lagi atau kita masukin oven. Tapi kalau dijemur kayaknya agak riskan ya, karena udah musim hujan. Terus apa oregano ya yang wangi? Saya tuh lagi mencium wangi-wangian tapi nggak tahu dari mana. Nah, jadi nggak tahu mau dikeringinnya gimana gitu. Tapi nanti kalau nggak ribet sih, saya mendingan gantung aja lagi karena dia udah mulai panjang-panjang. Jadi guntingnya dari agak ujung supaya bisa digunting. Ini udah bisa dipanen, seladanya udah pada runtuh-runtuh. Kita panen aja deh. Kalau udah runtuh mendingan dipanen. Kalau kena tanah nanti bisa busuk dan nggak kemakan. Nanti juga tumbuh lagi, tenang aja. Yang kecil juga enak. Enak-enak sih selada. Tapi kadang ada yang pahit juga. Panennya kayak gini cukup. Juga ada selada yang bisa dipanen, tapi yang ini kayaknya agak sedikit berbeda ya dari yang itu. Apa karena terlalu kena panas? Saya biasanya bisa ngabisin nyisain satu doang gitu, karena nanti juga tumbuh lagi. Gak bisa nunggu dia sampai agak gedean, pasti pengen terus dipanen. Udah sisakan yang paling kecil. Nah, ini panenannya. Yuk kita ambil aja. Kita setin dulu di sini. Kita lihat kebun yang di bawah sini. Kita lihat ya apa yang bisa kita panen. Ini kemarin udah habis yang kita panen, udah dimakan. Terus lupa nggak bawa gunting ya, karena kan kemarin kita belajar kalau panen jasin tuh lebih enak pakai gunting karena dia kayak kale, ada kayak akarnya gitu di tengah, bukan akar ya, apa ya, urat-uratnya gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa kalau dipetik-petik biasa. Ini udah tumbuh bunga kan. Nah, ini bisa kita panen sebenarnya. Kita nunggu besok aja. Ini pokoknya kalau ada hujan pasti dia membesar banget gitu. Membesar dengan kayak cepet gitu. Atau mungkin hanya perasaan aja, tapi emang dia tuh kayak membesar gitu kalau musim hujan. Sayur-sayuran tuh kayak gitu. Tuh, alhamdulillah ya. Jadi nggak kayak gundukan pasir. Waktu itu kayak gundukan pasir, ini tuh tempatnya. Dan sekarang udah ada tanaman-tanamannya. Saya tuh paling malas ngambilin rumput-rumput liar tuh, karena di situ banyak banget rumput liarnya. Karena kan kita nanamnya nggak di atap ya, jadi kayak ada aja benih-benih dari rumputnya terbang gitu atau apa, itu selalu ada aja kayak gitu. Ini juga nanam di atap rumah tuh, dia kayaknya lebih sedikit rumput liarnya. Kayaknya sih seperti itu ya. Ini udah mulai tumbuh lagi nih, daun barunya udah keluar. Si Swiss chard dia kan seneng di sini. Aduh ya Allah, kasihan banget kalau Swiss chard tuh pasti dia pindah sana pindah sini. Ada bekicot. Ada bekicot. Mana sih itu tuh? Itu ya. Ada bekicot gede banget. Terus ini kayaknya sawi putih. Jadi kalau dia makin gede, bulu-bulunya hilang. Ini masih berbulu nih. Nanti aja kalau udah agak gede, atau emang dia harus ditungguin sampai gede. Ini airnya nyerah nih. Oh belum, dia masih nempel tapi luka. Nah, ini udah tumbuh daun-daun barunya banyak. Alhamdulillah. Dalam waktu beberapa hari ya, karena hujan kayaknya, jadi ada bantuan dari hujan juga. Nah, ini yang berbunga waktu
tuh CSIM-nya tuh bener harus cepet-cepet dipanen dia, akhirnya meninggi kayak gini deh. Ini belum kita panen juga, cincau ini. Jadi kepingin nyobain kalau panen selada yang merah ini nanti kalau udah gede banget aja ya kayaknya, gak usah segede-gede gini, nanti aja kalau udah gede kita panen. Itu nggak kayak rumput. Apakah ini terong ya? Bener ya, saya harus searching nih apakah terong tumbuh seperti ini. Banyak soalnya, dan ada duri-durinya nih kayaknya. Alhamdulillah min yang di sini rimbun. Kita kayaknya bisa panen buat dijadiin minuman, diseduh aja pakai air panas. Tuh. Kita bisa panen nih. Tapi saya tuh nggak tega kalau pakai tangan, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman saya tuh mikirnya nanti bisa ditanam lagi gitu kalau pakai tangan tuh, takutnya melukai dan semakin banyak bagian yang dibuang. Suka gitu deh. Jangan lupa cek yang di sini juga, bahan Brazil, tapi kita belum panen lagi. Pokoknya kalau saya tuh kalau mau panen harus nanya dulu di rumah butuh nggak gitu. Kalau butuh kita panen, karena kalau nggak butuh takutnya nggak dimakan gitu. Jadi sayang kalau udah dipanen nggak dimakan. Oh iya, kita panen ini. Ada satu yang udah bisa dipanen nih. Ini cengek ya, cabai rawit. Alhamdulillah ini daun-daun blueberry udah segede ini. Ada satu lagi di bawah. Iya, alhamdulillah nanti kita punya lagi. Semoga yang di sini sih tumbuhnya lebih banyak buahnya ya. Karena ini kan kita rawat sendiri di pot gitu. Ya maksudnya masih terpantau gitu dibandingkan yang liar. Nah biasanya kalau dia tumbuh daun, dia tumbuh juga buah kayak yang ini nih. Tuh, dia tumbuhkan buahnya langsung. Itu memang udah biasa ya seperti ini. Oh bahkan sampai yang paling atas juga dia tumbuh nih daunnya. Tapi alhamdulillah kita udah punya calon buah di bawah ini. Alhamdulillah. Ada tomat tapi kayaknya belum busuk. Kita panen. Tapi tomatnya itu jelek-jelek karena memang pertumbuhannya terganggu. Jarang dipupukin juga. Saya tuh waktu itu ngomong pupuk NPK ya. Nah sekarang kita waktunya ngasih pupuk NPK karena udah hari Minggu. Sawi putih dia udah makin besar dan bener ya bersaing banget. Jadi kayaknya satu pot yang gede ini kayaknya cukupnya satu aja sebenarnya. Yang ini paling kasihan nih pot ini, nggak tahu kenapa. Tapi yang satu ini mendominasi yang lain. Berarti satu pot yang sebesar ini bandingin sama sayuran dan tangan saya beda kan, ini besar banget. Cuma cukup buat satu aja kayaknya. Kalau dia tumbuhnya mau bagus. Pokoknya banyak aja yang bisa kita panen, termasuk ini. Tapi belum mau kita makan, nggak usah. Itu daun ubi, udah banyak juga daun ubi. Dan ini bengkuang. Kita lagi coba tanam bengkuang. Lama banget yang ngeluarin daunnya. Apa dia emang fokus ke akar ya? Alhamdulillah. Awalnya cabangnya cuma 2 ya, 2 rumpun, sekarang udah 3, 1, 2, 3. Bener, berarti harus sering-sering dipotong nih, harus sering-sering dipanen. Nanti dah kalau udah agak gede lagi kita panen ya. Dan ini udah tumbuh bunga nih kayaknya. Wah, alhamdulillah dia udah jadi 3 nih, nanti bakal tambah banyak, alhamdulillah. Jika tidak salah ini saya sedang menyemai kapri, kalau tidak salah ya, lupa. Kalau tidak salah kapri. Ya ini selada ya, kalau nggak salah. Aduh saya lupa deh. Terus yang ini kale.
Iya, kalau saya ini kalem. Nggak dilabelin terus ya, udah nggak apa-apa, kita tunggu aja. Dan ini kita nanamnya di kokopet, jadi saya nggak tahu dia bakal berhasil atau enggak, tapi kayaknya ada yang udah berhasil tuh di kokopetnya. Yang ini juga kan, ini waktu itu uji coba aja iseng-iseng. Semoga yang lainnya juga cepet nyusul. Nanamnya agak banyak, semua benih saya tanam. Gak semua sih, maksudnya ada beberapa yang stok, saya habisin aja semua karena saya mau lebih banyak sayuran. Manfaatkan lahan-lahan yang ini yang kosong-kosong kayak gini, jadi nanti satu pot tuh isinya bisa banyak tanaman dan kita bisa panen lebih banyak lagi gitu, daripada dibiarkan kosong. Kan sebenarnya gak masalah sih kayaknya, cuman kita nyiramnya harus jadi lebih sering karena ini kan potnya dalam ya, tinggi, jadi yang bagian bawah mah pasti pohon besar ini bisa menjangkau, cuman pohon-pohon yang kecil kan belum tentu bisa karena air yang bagian atas pasti keringnya lebih cepat karena tanamannya banyak, dan cuaca juga kalau lagi panas-panasnya kan kadang ini ya, dia menguapnya lebih cepat gitu, jadi kita harus sering-sering nyiram aja nanti kalau udah musim panas. Oh, saya baru ingat sekarang nih, pas siang-siang baru ingat ternyata ini tuh selada wangi. Ya, bukan selada merah, tapi selada wangi. Itu kalau nggak salah. Alhamdulillah lah. Mereka udah banyak nih. Tapi nanti mau disimpannya, ditumbuhinnya di sela-sela pot, sela-sela tanaman di dalam pot.